Shalom, berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Baik, sebelum kita mulai acara Obsesi Hati pada malam hari ini, saya mewakili keluarga besar Sumampo, saya dan Fitri istri saya, mengucapkan banyak terima kasih atas ucapan bela sungkawa, ucapan duka cita yang kami terima melalui media sosial kami, baik WhatsApp maupun Facebook, yang telah diberikan oleh saudara-saudara dan para handai taulan. Dan juga secara khusus juga kami ucapkan terima kasih atas simpati, baik berupa moral maupun material bahkan kami dapatkan, terutama dari Om Pendeta Kuntaraf dan juga Tante Kathleen Kuntaraf. Terima kasih Om Tante. Juga kepada Pendeta Michael Palab dan seluruh tim Hope Channel Indonesia. Bahkan karangan bunga sudah ada sampai di rumah duka di Manado. Terima kasih banyak. Biarlah hanya Tuhanlah yang akan membalas semua kebaikan dari Om Tante Kuntaraf, Michael dan tim, dan seluruh saudara-saudara dan handai tolan. Tuhan berkati kita semua. Baik, malam ini kita akan sudah memasuki episode yang ke-25. Apa judulnya ya? Topik yang sangat baik untuk kita ikuti, judulnya Keluarga Tanpa Anak. Dan topik malam ini adalah permintaan pemirsa. Salah satu permintaan pemirsa. Iya, ini adalah request dari pemirsa. Jadi kembali kami ingatkan, kalau saudara-saudara yang ada di rumah ingin merequest topik, tentunya yang belum pernah dibahas ya, di Obsesi Hati sebelumnya, saudara boleh kirimkan request topik tersebut melalui call center Hope Channel Indonesia, yang nomornya nanti akan di-share di layar kaca Anda. Baik, sebelum memulai acara kita pada malam hari ini, kita akan membaca ayat tema yang terdapat di dalam Ester 2 ayat 15. Ester 2 ayat 15, demikianlah firman Tuhan. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Kesempatan yang indah di mana saat ini kami dapat kembali mengikuti acara Obsesi Hati. Tuhan, kirimkan Roh-Mu yang kudus agar dapat mengisi hati dan pikiran kami para pemirsa yang menyaksikan acara ini, dan terlebih khusus kepada narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, yang akan membawakan pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kami. Tuhan berkati juga para kru Hope Channel dan peralatan yang dipakai agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami, bukan kehendak kami. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kembali diingatkan pada para pemirsa setia Hope Channel Indonesia dan juga pemirsa setia Hope Obsesi Hati yang ada di rumah. Jika Anda punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center dari Hope Channel Indonesia. Nomornya ada di layar kaca Anda. Atau juga melalui akun media sosial dari Hope Channel, melalui Facebook dan juga YouTube. Saudara boleh tanyakan semua pertanyaan seputar rumah tangga ataupun pertanyaan seputar pembahasan kita pada malam hari ini. Tentunya dengan pertolongan Tuhan, Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf akan mencoba untuk menjawab dan share nasihat-nasihat yang bisa kita dapatkan pada episode kali ini. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan saja lokasi di mana Anda berada. Memang pembahasan pada malam hari ini kalau kita lihat-lihat cukup menarik ya. Sangat menarik karena ini dialami oleh banyak banyak orang. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana menyikapi? Karena bukan hanya kesedihan daripada kita pribadi yang mengalami ini, tetapi mungkin sekitar kita juga bagaimana tanggapan mereka ataupun keluarga kita. Apa yang kita harus lakukan? Topik pembahasan malam ini pasti akan sangat membantu
ya, baik sangat membantu teman-teman yang memang mengalami ini ataupun kita bisa memberikan kekuatan juga. Ya, kita percaya mudah-mudahan pembahasan pada malam hari ini boleh membawa kekuatan ya kepada keluarga-keluarga yang mungkin Tentunya, uh, belum ada anak, dan juga boleh menjadi satu solusi iman ya ya, kepada kita semua, agar kita apa yang harus kita lakukan. Dan tentunya saya percaya pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf akan berikan banyak masukan dan juga nasihat-nasihat yang akan diberikan pada malam hari ini. ya. Pada episode yang lalu kita telah mempelajari mengenai bagaimana mengenal istri, Nah, ya, ini berseri atau nih. atau wanita. Ya. Nah, sebetulnya topik yang sudah disiapkan oleh narasumber kita itu ada dua, yaitu bagaimana mengenal istri dan bagaimana mengenal suami. Ya, Ya. namun karena memang kita minta supaya sesuai dengan permintaan topik daripada pemirsa, bila memang ingin mengusulkan topik apa yang akan dibawakan, akan diselang-selingi dengan topik permintaan pemirsa dan juga topik pembahasan yang telah disiapkan oleh narasumber. Jadi minggu lalu kita telah mengikuti topik pembahasan dari bagaimana mengenal seorang istri. Bahkan sebelumnya mengenal karakter anak. Jadi itu Betul. memang seperti seri pembahasannya. Iya, betul. Mengenal karakter anak. Saya rasa 2 episode yang lalu betul, ya. Betul. Dan episode lalu berbicara mengenai mengenal istri. Dan sebenarnya sudah disiapkan juga oleh pendeta Kuntara dan juga Ibu Kathleen Kuntara satu pembahasan mengenal suami. Jadi, yang akan kita saksikan episode di episode mendatang, datang. yang mendatang ya. Iya. Oh ya, saya lupa juga mengucapkan terima kasih kepada host kita di episode yang lalu yang sudah menggantikan kita ya. Jelly dan Yola. Yola, terima kasih banyak atas kebaikan hatinya bisa menggantikan kami. Dan saya lihat mereka juga cukup luar biasa, sangat luar biasa, sangat luar biasa menggantikan kita selama acara Obsesi Hati di episode yang lalu. Dan kami terus terang menyaksikan juga dari Manado acara itu ya. Kami percaya acara itu juga boleh menjadi berkat buat kita semua. Baik, kita masih menantikan sambungan langsung dari North Carolina, Amerika Serikat, ya, dengan pendeta Kuntara dan Ibu Kathleen. Kita menantikan dari tim Hope Channel apakah kita sudah bisa tersambung dengan pendeta dan Ibu pendeta. Ya, memang sepertinya masih belum tersambung ya dengan North Carolina. Ada kendala kayaknya di dalam Amerika Serikat. Mudah-mudahan di sana aman-aman ya, tidak ada badai El Nino ya. Ya, karena memang cuaca sangat tidak baik akhir-akhir ini. Tapi mulai sekarang mungkin kami bisa informasikan kepada para pemirsa bila mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan keluarga tanpa anak ataupun ada masalah rumah tangga yang ingin dicarikan solusinya, silakan untuk mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun via media sosialnya, YouTube dan Facebook. Silakan mengirimkan pertanyaan apa saja yang Anda ingin mendapatkan kekuatan atau mendapatkan solusi. Dan narasumber kita dengan kuasa Tuhan tentunya akan diberikan hikmat untuk memberikan jawaban yang menguatkan kita masing-masing. Ya, tentunya masalah juga sebenarnya bicara keluarga, bukan hanya hubungan antara suami dan istri, atau orang tua dengan anak. Bahkan kalau para pemirsa setia yang ada di rumah punya masalah juga dengan keluarga kakak adik, atau mertua, atau sepupu, atau yang lain, saudara bisa tanyakan di acara Obsesi Hati ini. Dan mudah-mudahan dengan pertolongan Tuhan kembali pendeta Kuntara dan Ibu Kathleen Kuntara akan berusaha menjawabnya dengan sebaik-baiknya dan kiranya boleh memuaskan para pemirsa setia yang ada di rumah. Jadi jangan sungkan-sungkan ya untuk kirimkan pertanyaan. Dan kalaupun pertanyaan itu belum terjawab pada episode kali ini, dan karena saya lihat di episode yang lalu ada yang belum terjawab ya, kami mewakili pendeta dan Ibu pendeta Kuntara dan juga seluruh tim Hope Channel Indonesia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akan berusaha membawakan pertanyaan saudara pada episode kali ini.
Dan kami sebisa mungkin akan menghabiskan pertanyaan yang masuk supaya saudara tidak usah menunggu di episode berikutnya. Tetapi memang kadang-kadang waktu juga yang membatasi kita ya. Ya, Jadi betul. kembali saudara-saudara jangan takut, kirimkan saja pertanyaan. Kami pasti akan menjawabnya, bahkan kami usahakan di episode kali ini. Baik, Karena sepertinya kita sudah terhubung. Sebentar, karena memang rumah tangga atau persoalan yang kita hadapi itu persoalan yang kita hadapi setiap hari. Ya. Jadi pastinya topik itu tidak akan ada habisnya. Iya. Ya. Dan memang kehidupan rumah tangga itu sebenarnya topik yang tidak akan pernah habis. Ya. Baik, kita sepertinya sudah terhubung dengan North Carolina, Amerika Serikat. Shalom pendeta dan ibu pendeta. Shalom pendeta dan ibu pendeta. Shalom, selamat malam Indonesia. Tuhan memberkati semua. Apa kabar Apa pendeta dan ibu pendeta? kabar? Ya, masih sehat-sehat. Puji Tuhan. Terima kasih atas ucapan bela sungkawanya pendeta dan Terima ibu kasih pendeta. atas perhatiannya pendeta dan ibu pendeta. Kiranya Tuhan membalaskan kebaikan pendeta dan ibu pendeta. Oke. Iya. Kesempatan yang indah ini kami persilahkan kepada pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf untuk membawakan topik pembahasannya. Ya, silakan pendeta dan ibu Silakan. pendeta. Ya, kembali selamat malam pemirsa yang berbahagia. Pembahasan kita sebagaimana yang telah diumumkan adalah keluarga tanpa anak. Ternyata ini mengunci masalah ya. Banyak masalah. Banyak masalah, banyak sekali pertanyaan. Dan ini adalah pertanyaannya judul sesuai dengan permintaan daripada pemirsa. Ya. Sebab rupanya ada yang tanpa anak, apa yang harus dibuat ya? Sebab kita ingat tujuan daripada dibentuknya keluarga. Ya, kalau sesuai dengan Kejadian 1 ayat 28. Ya, kita lihat di sini dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi memang salah satu tujuan daripada pernikahan adalah supaya mendapatkan anak cucu. Ya. Tetapi dalam kenyataannya ternyata banyak juga yang mengalami tantangan mengenai masalah ini. Ya. Jadi tidak langsung bisa mendapatkan anak ataupun cucu. Misalnya Abraham. Lama sekali, puluhan tahun tunggu anak ya. Apa solusinya? Padahal dia namanya Abraham, yaitu the father of many. children. Ya, artinya punya bapak dari banyak anak. Jadi kalau ditanya, siapa namanya? Bapak dari banyak anak. Berapa anaknya? Nggak ada. Jadi bagaimana solusinya? Ya, dia mau mengambil solusi sendiri dengan mengambil Hagar sebagai istrinya. Jadi dapatkan anak ya bukan daripada Sarah tetapi dari Hagar. Tetapi rupanya itu bukan rencana Tuhan. Tetapi bersama dengan dia angkat juga anak yaitu Lot ya keponakannya. Tetapi ternyata akhirnya Lot pergi ke Sodom dan Gomora ya ke Sodom. Oke, ada juga masalah yang lain yang lama tunggu anak seperti Hana. Apa solusinya? Ya, dia berdoa terus sambil mencurhat kepada Tuhan. Komat kami sampai Eli pikir dia adalah orang yang mabuk sebab menangis dan berdoa. Oke. Jadi ternyata di dalam masalah ini dengan berdoa dan Tuhan menjawab akan doanya ya dan dia oleh sebab merasa dijawab doanya dan memberikan anaknya itu kepada Tuhan dan pelayanan kepada Tuhan. Baik, angkat anak di dalam Alkitab. Ada juga beberapa contoh ya. Kita coba lihat Esther 2 ayat 15. Nah, ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Maka ia tidak mengendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Hebat ya Esther. Luar biasa. Jadi Esther adalah anak angkat. Dari Mordekai. Dan anak angkat ini ternyata akhirnya bisa menjadi ratu. Luar biasa bukan? Nah, kita dapatkan juga banyak anak angkat yang sukses ya. Ada yang jadi presiden Amerika ya. Kalau tidak salah namanya John Adams ya. Kemudian ada yang menjadi gubernur ya. Dia adalah anak angkat ya. Dia itu namanya Ben Hoover ya dari Kentucky. Kemudian kita dapatkan anak-anak angkat yang bisa sukses. Jadi jangan khawatir kalau memang harus mengangkat anak. Jadi kita coba lihat lagi yang lain ya. Prinsip Alkitab mengenai masalah perspektif Alkitab mengenai mengangkat anak ya. Yakobus 1:27. Dikatakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa
Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi kita bisa juga angkat anak dari tempat yatim piatu atau mereka yang memang tidak mempunyai orang tua, kita menolong akan anak itu dan menjadi anak angkat. Itu adalah satu perkara yang Alkitab bahkan disebutkan sebagai ibadah yang murni. Ini luar biasa, ibadah murni. Jadi bukan hanya datang pergi ke gereja saja, tetapi ibadah murni itu adalah jikalau kita membuat kebaikan kepada orang lain, termasuk kepada anak yatim piatu. Baik, kemudian Mazmur 68 ayat 5 dan 6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah yang memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara, yang mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Wah, rupanya luar biasa. Bapak itu, Allah kita itu adalah Bapa dari anak yatim. Pelindung dari para janda. Apa artinya? Artinya Tuhan itu mengasihi kita sampai Dia memperhatikan kepada mereka yang yatim piatu. Dan bagaimana caranya Tuhan bisa menolong sampai memberikan perlindungan sehingga mereka berbahagia? Bagaimana itu bisa terjadi? Melalui umat Tuhan. Jadi ini boleh menjadi salah saudara-saudara yang tidak mempunyai anak, kemudian akhirnya bisa jadi mengangkat anak, dan anak itu bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian kita lihat di dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Mengangkat anak-anak yang tidak ada orang tua, yang tidak punya orang tua. Itu katakan apa yang kita buat untuk mereka, maka itu menjadi satu hal yang kita buat kepada Yesus Kristus. Luar biasa, bukan? Jadi ini bukan satu perkara yang percuma. Kita lihat bagaimana pengalaman daripada Musa misalnya. Sebenarnya panjang sekali ini. Kita baca saja mungkin ayat 5, 6. Quran 2 ayat 1 sampai 10. Tapi kita baca ayat 5, 6, 9, dan 10 ya. Dikatakan, maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihat olehnya peti yang di tengah-tengah terberau itu. Maka disuruhnya hamba perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, ini satu hal yang luar biasa, pengalaman daripada Musa bagaimana dia diangkat anak oleh putri Firaun, kemudian yang memberikan penjagaan adalah mamanya. Dan 12 tahun yang pertama merupakan tahun yang sangat penting sampai dia betul-betul merasa sebagai orang Israel, tidak merasa sebagai orang Mesir. Luar biasa sekali. Dan ini peristiwa yang memberikan satu perkara yang luar biasa. Nah, sekarang kita coba lihat perspektif teologi soal angkat anak. Adopsi merefleksikan Injil. Kalau kita lihat kepada apa yang didapat di dalam misalnya Efesus pasal 3 ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan sebab berikut, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Jadi semua keturunan, artinya siapa saja, apakah itu menjadi keturunan kita ataupun anak daripada orang lain yang kita besarkan, itu boleh menjadi anak-anak Tuhan, dan itu merefleksikan akan Injil. Semua kita boleh menerima keselamatan. Yang dimaksudkan ialah bahwa keselamatan itu diberikan kepada semua orang, termasuk anak angkat ataupun anak kita sendiri. Yang kedua, perspektif teologi untuk adopsi anak adalah satu peperangan kerohanian. Kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 15, bagaimana dikatakan? Ayat itu mengatakan sebagai berikut, roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah.
Ya. Jadi semua adalah anak-anak Allah. Kemudian disebutkan bahwa kita telah diangkat dari perbudakan. Ya. Jadi kita menghadapi suatu tantangan kerohanian, ya. Namun oleh sebab Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya, maka kita boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali, dan kita boleh mempunyai perspektif yang baru, yaitu dalam bidang kerohanian, yaitu kita adalah anak-anak Allah, bukan lagi budak-budak. Jadi kita menang secara kerohanian ya. Kemudian kita lihat perspektif yang ketiga daripada adopsi adalah adopsi bukan untuk semua orang, namun semua orang dapat mendukung program mengadopsi anak. Nah, kita lihat Matius 25 ayat ke-40 yang kita sudah baca tadi, bukan? Yaitu bahwa apa yang kita buat kepada yang terhina ini, kita buat kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi tidak semua orang bisa mengangkat anak, tetapi semua orang bisa mendukung. Misalnya kalau kita membantu panti asuhan, kebetulan kita mempunyai banyak panti asuhan. Ya. Jadi mendukung panti asuhan itu artinya membantu, mendukung program adopsi anak. Ya. Nah, dan apa yang kita buat itu adalah menolong, ya, sama seperti kita berbuat untuk Yesus Kristus. Ya, menolong dengan jangka yang lebih besar ya. Lebih banyak anak-anak yang masuk dalam panti yang bisa diberikan sekolah sehingga mereka bisa maju dan akhirnya bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Kemudian yang keempat kita lihat bahwa adopsi adalah seperti misi global. Wah, misi global itu artinya coba kita menjangkau luar, keluar, memperkenalkan jalan keselamatan. Jadi anak-anak yang kita angkat atau kita dukung itu adalah ya anak-anak yang mungkin tadinya tidak mengenal Tuhan, tadinya adalah orang-orang yang tidak terlantar dan sebagainya, tetapi kita angkat mereka atau tolong mereka, ya, maka mereka bisa mengenal akan kebenaran, mengenalkan Yesus Kristus, maka itu adalah satu program misi global yang bagus sekali. Ya. Kemudian kita ada perspektif teologi lagi dari pada adopsi anak adalah dengan mengadopsi anak itu kita membawa anak itu ke dalam jemaat. Ya, membawa anak itu untuk mengenal kebenaran. Jadi gereja pun jadi bertumbuh. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting. Memang ini pertumbuhan daripada gereja bisa melalui evangelisasi, ya, tetapi bisa juga melalui dengan lebih banyaknya anak yang dilahirkan dari keluarga kita, atau kalau kita angkat anak itu pun sama juga, yaitu membawa anggota ke dalam jemaat. Oke, yang berikut. Biological growth. Biological growth. Jadi bertambah besar. Di sini adoption growth. Ya, adoption growth. Kemudian kita lihat perspektif lain dari teologi untuk adopsi anak adalah melibatkan lebih dari satu kampung. Because kita sudah membahas dahulu bahwa it takes the whole village to raise a child. Nah, jadi kita bawa ini bersama-sama anak yang tadinya itu mungkin terlantar dan sebagainya, kita bawa keluarga kita, kemudian berkenalan bersama dengan gereja ataupun lingkungan dan sebagainya, dan semuanya ini ikut memberikan kontribusi untuk pertumbuhan daripada anak ini. Ya. Yang ketujuh, adopsi membentuk satu keluarga. Jadi kita memang betul-betul seperti satu family. keluarga, Ya. Kemudian dan anak ini pun akan membentuk keluarga juga, ya. Jadi bisa bermanfaat untuk masyarakat. Oke, daripada misalnya terlantar atau sebab memang tidak ada orang tuanya atau keluarga yang sangat miskin sekali dan tidak bisa mendukung akan anaknya, maka kita boleh menjadi saluran berkat bagi mereka. Kemudian kita lihat yang ke-8, adopsi dapat menjadi rencana Tuhan. Ya. Yaitu rencana untuk mengenal akan Yesus Kristus, mengenal akan juru selamat, melalui keluarga angkatnya ini. Iya, kemudian juga rencana Tuhan di dalam menciptakan akan lebih banyak orang di dalam kerajaan rahmat, kerajaan Tuhan, dan juga di dalam melebarkan kerajaannya. Dan semua ini boleh menjadi saksi-saksi yang kuat di dalam pengabaran Injil. Kemudian yang ke-9 kita lihat adopsi adalah satu pengorbanan. Memang nggak gampang ya. Nanti kita akan lihat bagaimana step-stepsnya, bagaimana untuk mengangkat anak. Itu betul-betul memerlukan suatu pengorbanan, baik secara waktu dan juga secara uang dan materi dan sebagainya. Perhatian, kasih sayang dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang harus dikorbankan sebab biaya itu pun cukup besar juga ya. Kita coba lihat. Oke, adopsi adalah keputusan yang layak untuk dibuat ya.
Jadi apalagi mereka yang sama sekali tidak Tidak punya punya anak, anak, ya. maka ini adalah satu keputusan yang dapat dipertimbangkan dengan baik. Oke. Ya. Nah sekarang biaya adopsi anak. Ya, kalau di Amerika Serikat di tempat yang kami tinggal ini, rata-rata menurut laporan dari Adoptive Families Magazine, biaya adopsi itu melalui private agency adalah sekitar 43.000. Ada yang lebih banyak sedikit, ada yang lebih kurang sedikit. Jadi bukanlah satu perkara yang murah, tapi Iya, itu mahal. adalah cukup mahal ya. Oke. Nah, kalau di Indonesia mungkin lebih murah ya. Ya. Dan mungkin juga hanya biaya-biaya secara formal saja. Oke, Ya. sekarang bagaimana keuntungan untuk adopsi anak? Ya. Ya. Pertama adalah Kita membina kasih di dalam keluarga. Jadi tadinya keluarga itu tidak ada anak, sekarang melalui anak ini dia bisa menyatakan kasih sayangnya kepada anak. ya, jadi dengan demikian orang tua tidak lagi selfish mementingkan diri sendiri, tetapi ada sesuatu yang bisa dibagikan, Ya. membina kasih dalam keluarga. Kemudian yang kedua adalah membina dan mendukung masa depan anak. Ya. Dan saya sebutkan tadi ada yang jadi presiden ataupun gubernur ataupun juga orang-orang besar yang mereka oleh sebab sebetulnya adalah anak angkat ya, yang mungkin kalau misalnya bersama dengan orang tuanya mungkin tidak mempunyai suatu masa depan seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat bahwa keuntungan adopsi anak adalah sebagai sumber dana, tergantung kepada negaranya. Sebab kalau kita adopt anak, biasanya ada negara yang katakan kasih subsidize, Ya. ya. Jadi subsidi, dan itu artinya penambahan income. Ya, itu terjadi untuk beberapa negara. Misalnya di Amerika, kalau misalnya anak-anak itu tinggal dipelihara oleh social workers, oleh sebab orang tuanya itu tidak bisa bertanggung jawab, misalnya ada berbagai macam masalah, maka pemerintah memberikan subsidi untuk pengangkatan anak tersebut. Itu bisa terjadi untuk beberapa tempat tertentu. Jadi itu sebagai sumber income ya. Kemudian yang keempat, kita memberikan pendidikan mencerdaskan bangsa. Tadinya anak-anak itu keleleran, tetapi sekarang karena kita tidak ada anak, jadi kita ambil anak, jadi kita sekolahkan yang bisa mempunyai karir yang baik. Itu berarti bersama-sama mengubah dunia, menjadi tempat yang lebih cerdas dan sebagainya. Jadi makanya sebutkan pendidikan dan mencerdaskan bangsa, mengembangkan hubungan sosial yang baik. Ya. Jadi orang tua dan juga anak-anak itu sendiri. Jadi ada hubungan satu sama lain. Sebab kembali kalau tanpa anak apa yang terjadi? Ya. Selfish orang tua bisa mementingkan diri ya, tetapi justru dengan adanya anak mereka bisa membina akan hubungan sosial yang baik, kemudian juga memberikan kesempatan yang timbal balik ya. Orang tua untung, anak-anak juga untung. Ya. Luar biasa ya. Kemudian kita lihat bahwa kesempatan untuk bertumbuh, anak-anak yang sama sekali mempunyai keadaan yang begitu menyedihkan, tetapi sekarang setelah diadopsi, wah, dia bisa sama-sama bertumbuh menjadi orang yang normal. Iya, sebab saya ingat ya, salah satu yang datang ke kita punya panti asuhan adalah seorang yang sudah meninggal ibunya, kemudian bapaknya sakit-sakitan, ya, kemudian akhirnya masuk di kita punya panti asuhan. Akhirnya tamat SMP, tamat SMA, kemudian tamat perguruan tinggi. Akhirnya sekarang menjadi staf di perguruan tinggi tersebut. Bukankah itu satu hal yang luar biasa? Itu salah satu daripada kami punya yang kami dukung melalui apa yang disebut Yayasan Advent Peduli Indonesia. Menurunkan tradisi. Tradisi. Jadi orang tua ya bisa menurunkan apa misalnya religious value ya, nilai-nilai kerohanian kepada anak ini ya, yang tadinya anak ini mungkin tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi sekarang dia bisa mendapatkan nilai-nilai rohani yang baik. Ya. Kemudian kita lihat ucapan syukur ya. Jadi sangat bersyukur sekali sebab tadinya rumah itu sepi-sepi, sekarang rumah itu sudah mulai ribut karena ada anak-anak. Jadi mereka selalu berucapan syukur bahwa ada yang menggembirakannya. Kemudian jadi dengan demikian anak ini bisa menjadi satu sumber kebahagiaan sukacita kepada orang tua. Tetapi juga ini merupakan pengalaman yang menyenangkan, ya. Sementara kita dapat boleh bertumbuh bersama-sama. Nah, sekarang hasil penelitian, apa yang dihasilkan menurut penelitian ini? Ini terjadi di Virginia, ya. Orang tua yang adopsi anak lebih sehat.
Ya. Oh ya, ini bukan hanya di Virginia, Nanti tetapi ada ada yang satu lain. Oke, bagian ini. orang tua lebih sehat. Kenapa? Oleh sebab dia mempunyai waktu sekarang memberikan kasih, menerima kasih. Jadi kalau misalnya dengan kasih dan Dia akan pengharapan, maka dia lebih sehat. dia sukacita, dan Iya. sukacita itu memberikan kesehatan bagi tubuh. Kemudian anak dapat perhatian muka dengan muka. Tadinya dia hanya sendirian karena tidak mempunyai orang tua. Sekarang ada adopted parents, ya, orang tua yang mengangkat dia sehingga dia bisa tatap bagaimana muka dengan muka, bagaimana untuk menyenangkan anak ini. Dan ini sangat penting sekali untuk pertumbuhan daripada Daripada anak anak tersebut. Karena anak dan orang tua dapat terlibat dalam lebih banyak kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Berjalan sama-sama, Ya. keluar piknik Ya, sama-sama. olahraga bersama-sama, ya, banyak sekali hal yang boleh menyenangkan, orang tua senang dan anak-anak juga senang, ya. Jadi ini adalah satu hal yang baik, ya. Ya, kemudian kita lihat bahwa anak-anak yang diadopsi itu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kita di gereja kita ada banyak yang mempunyai problem seperti begini. Jadi kita lihat bahwa anak-anak itu sendiri, wah, dia sekarang sangat senang sekali kalau kita 4th of July datang bersama-sama dengan cucu kami, main sama-sama. Dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Padahal dia adalah anak-anak yang anak angkat. Jadi ini satu hal yang penting untuk pertumbuhan anak. Dan bagaimana hasil yang dipelajari di Virginia? Ya, Virginia adalah satu state daripada United States of America yang dia lihat bahwa penelitian anak-anak yang diadap itu biasanya 100% tinggal di rumah yang memadai. Sebab kita lihat sebelum adopsi mereka disurvey apakah ini orang tua ini mempunyai rumah yang memadai apa enggak, dan yang layak, yang bagus untuk pertumbuhan daripada anak. Jadi 100% tinggal di rumah yang memadai. 72% bekerja 20 jam atau lebih per minggu. Artinya mereka diajak bertanggung jawab ya untuk memulai berbagai macam kegiatan-kegiatan walaupun mereka itu masih sekolah. Ya. Dan kemudian 78% bertahan dalam pekerjaannya lebih dari 3 bulan. Sebab sering orang itu pekerjaannya selama 1 bulan aja sudah nggak bisa ini. Tapi karena ada adoptive parents atau orang tua yang mengangkat anak ini, dia bilang, kamu harus kerja dengan baik-baik. Jadi rata-rata dalam survei itu mengatakan bahwa 78% mereka bisa bekerja lebih banyak, lebih besar dari 3 bulan. Ya, itu berarti bahwa mereka sudah belajar untuk bertanggung jawab. Ya. Kemudian 89% mempunyai kemajuan dalam pengertian mengenai keuangan. Jadi oleh sebab mereka bekerja, mereka mendapatkan suatu hasil dan mereka bisa mengetahui dan mulai belajar untuk membuat anggaran. Ya, anggaran supaya jangan terlalu banyak digunakan untuk yang tidak-tidak. Jadi mereka sudah belajar mengenai financial. Ya, dan begitu penting sekali. Sebab kalau hanya terima saja dari orang tua, dia bisa gunakan untuk apa saja. Tetapi kalau saat dia bekerja, maka itu menghasilkan sesuatu hal yang penting untuk pengembangan dia dan juga karir masa depan. Yaitu tahu untuk mengelola akan keuangan. Nah, sekarang syarat untuk mengadopsi anak, ini akan dibahas dengan lebih dalam. Ini kita bicara tentang Indonesia sebab salah satu pertanyaan yang masuk adalah mengenai masalah peraturan mengadopsi anak. Baik, syarat terkait tujuan orang tua angkat. Tujuannya adalah apa untuk mengangkat anak. Ini penting. Yang kedua, syarat terkait hubungan anak adopsi dan orang tua biologisnya. Jadi kita harus mengerti dengan biological parents daripada anak ini kalau kita mau adopsi. Kemudian syarat terkait masalah agama harus itu harus agama diketahui juga sama. Supaya peraturan di Indonesia supaya jangan misalnya dari satu agama kemudian diangkat oleh agama yang lain. Jadi anak itu pun bingung. Dia akan memberikan suatu hal yang membingungkan dan sebagainya. Ini adalah satu peraturan yang menjadi syarat di Indonesia. Nah sekarang syarat akomodasi daripada Depsos kita lihat. Sosial Pertama kali katanya pasangan harus berstatus menikah dengan usia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun. Jadi jangan terlalu tua. Sebab kalau sudah terlalu tua, kita lihat anak itu bertumbuh, bapaknya, mamanya sudah tua, nggak bisa pun kejar-kejar anak ini. Jadi makanya minimal lari, sedangkan saya mau kejar-kejar cucu sudah tidak bisa terkejar. Dia selalu bisa lari lebih cepat. Padahal baru umur 8 tahun. Kemudian juga ini faktor penting supaya jangan sampai kalau orang tua itu tua misalnya sudah pensiun, anaknya belum tamat sekolah. Itu menyebabkan terganggunya misalnya masalah pembiayaan dan sebagainya. Jadi harus bijaksana. Makanya peraturan
aturan diberikan antara 25 sampai 45 tahun. Ya. Dan Kemudian juga harus menikah dengan apa? yang sah minimal 5 tahun. Jadi kalau orang yang baru 2 tahun married, 2 tahun menikah, terus kemudian dia bilang, kami nggak punya anak ya, kami mau supaya teradopsi. Enggak, Departemen Sosial tidak mengizinkan. Dia bilang paling sedikit 5 tahun, sebab harus berusaha. Apakah juga dengan in vitro fertilization atau bagaimana. Jadi minimal katanya 5 tahun baru bisa diterima untuk mulai adopsi anak. Ya, surat keterangan sehat jasmani rohani dari rumah sakit. Ini Ya. penting sekali untuk menunjukkan bahwa jangan anak itu diangkat oleh keluarga yang sakit-sakitan. Ya. Kemudian surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan surat keterangan catatan kepolisian. Ya. Itu Jadi adalah bukan kriminal ya yang mengangkatnya. ya, gitu. nanti jadi kriminal. Ya. Kemudian surat keterangan penghasilan sehingga layak mengangkat anak. Ya, Ya. kalau tidak ada cukup uang, bagaimana ini anak nanti bisa dibikin jadi budak. Ya. Jadi itulah. Bukan hanya ini, nanti disuruh jadi pengemis lagi. Ya. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali supaya ada penghasilan yang sangat Layak lah ya. untuk mengangkat Oke, anak. kemudian kita coba tahap mengadopsi anak ya, menyiapkan dokumen ya. Kita ini mungkin harus cepat aja ya. Kita bahas. Dokumen pribadi, apakah KTP-nya, keluarga dan surat nikah sah itu harus disediakan. Surat kelahiran dari si calon anak, surat keterangan cakap kelakuan dari polisi, surat keterangan dari dokter kandungan, dari rumah sakit pemerintah untuk ibu yang tidak dapat mengandung. Iya, surat keterangan pendapatan dari tempat kerja menunjukkan bahwa dia mampu untuk membiayai anak Dan ini. harus dari tempat kerjanya supaya tahu bahwa ini bukan omongan kosong, tapi ini adalah bukti bahwa dia masih kerja. Surat pernyataan tertulis yang terkait tujuan untuk mengadopsi anak. Jadi kenapa kita mau adopsi anak? Harus tertulis. Jangan hanya alasan oral, ya, hanya bicara, tapi ada surat. Surat persetujuan keluarga mama yang merupakan misalnya WNA, di mana surat tersebut harus dilegalisasi oleh instansi soal negara asal. Misalnya kita ambil contoh, ada orang yang angkat anak dari Tiongkok, oke, maka harus ada kejelasan, artinya surat dari Tiongkok tersebut dan dilegalisasi ya oleh instansi sosial negara asal ya. Dan di Amerika banyak sekali orang yang pernah ke Korea ataupun ke Tiongkok Bukan untuk saja cari itu, anak. tapi ke Ukraine, ke Rusia, ada yang mencari anak ke Indonesia, ya. Jadi ini perlu surat legalisasi. Kemudian tahap kedua kita lihat harus melakukan uji kelayakan orang tua angkat. Itu harus dilihat bahwa apakah capable apa enggak, layak atau sanggup tidak, apa enggak anak orang tua itu. Kemudian mengasuh anak sementara ya dari dalam masa uji coba tersebut, kemudian menerima rekomendasi dari dinas sosial dan kita sudah lihat itu persyaratan-persyaratannya tadi. Kemudian evaluasi pertimbangan oleh Kementerian Sosial. Dan akhirnya setelah ini semua dilihat ya, baru court hukum pengadilan mengatakan bahwa ini anak adalah anak angkat yang sah. Jadi mereka harus lihat dulu. Kalau saya lihat teman-teman saya yang tidak punya anak, waduh itu hebat sekali. Social worker kan datang ke rumah dan dia tanya. Itu waktu pertanyaan itu hanya dengan anak. Tidak boleh ada orang tua. Jadi ditanya bagaimana, apakah kamu sering dipukul? So, ingat, kalau kita di sini orang yang dipukul itu akan menyebabkan anak itu menjadi tukang pukul. Jadi kalau mereka mendapat disiplin, biarlah dengan time out. Jadi itu semua ditanya oleh social worker tanpa ada orang tuanya. Jadi setelah semua ini rekomendasi mereka dapat, barulah court katakan, oke, ini legal jadi anak. Nah sekarang kita coba melihat akan tahapan angkat anak itu ya. Ada beberapa hal kita sudah sebutkan tadi, tetapi kita coba lihat. Yang penting adalah yang pertama adalah proses minimal. Ada surat pernyataan orang tua ketika menyerahkan anak, ya. Calon anak angkat dari panti asuhan atau yayasan harus mempunyai izin tertulis dari menteri Mensos, yang menyatakan yayasan tersebut telah diizinkan di bidang kegiatan pengangkatan anak. Itu proses minimalnya. Ya. Kemudian calon orang tua angkat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri dan calon anak angkat harus mendapat izin tertulis dari Mensos atau pejabat yang ditunjuk. Setelah permohonan diterima pengadilan negeri akan segera melakukan pemeriksaan. Jadi ini baru application-nya, baru apply ya, baru mengajukan permohonan. Itu proses minimalnya. Kemudian tahap pertama sesudah itu adalah pengadilan ya, mendengar langsung saksi-saksi
calon orang tua angkat, orang tua kandung, badan atau yayasan sosial yang telah mendapat izin dari pemerintah, yaitu Kementerian Sosial. Ya, seorang petugas pejabat instansi sosial setempat, calon anak angkat, ya, jika dia sudah bisa diajak bicara, dan dari pihak kepolisian setempat. Ya, jadi dengan demikian, ini prosesnya itu bukanlah satu proses yang cepat, ya, tapi lama. Mudah, tetapi kita coba lihat tahap yang berikut. Ya, oke, tahap kedua, pengadilan akan memeriksa bukti-bukti berupa surat-surat resmi, akte kelahiran, akte kena lahir yang ditandatangani wali kota ataupun bukti pahit setempat, surat resmi pejabat lain atau akte notaris ataupun surat-surat di bawah tangan, surat keterangan pernyataan-pernyataan, surat keterangan dari kepolisian tentang calon orang tua angkat dan juga anak angkat, ya. Jadi ini sangat penting sekali pemeriksaan oleh pengadilan. Sebelum penetapan adopsi dikeluarkan, pengadilan memeriksa, ya, dalam persidangan tentang latar belakang motif kedua belah pihak, ya, pihak yang melepaskan dan pihak yang menerima anak angkat ini. Ini harus dilihat motifnya dengan jelas sekali bahwa memang ini satu kebutuhan, ya, sebab kita dapatkan di banyak tempat kadang-kadang terjadi jual beli anak, ya. Jadi dibikin child slavery. Jadi menjadi satu budak anak, ya, perbudakan dan juga menjadi satu bisnis. Oke, sekarang tahap yang ketiga, apa yang kita harus buat? Terakhir, yaitu penjelasan hakim tentang akibat hukum yang ditimbulkan setelah melepas dan mengangkat calon anak angkat. Sebelum memberikan penetapan, hakim akan memeriksa keadaan ekonomi, kerukunan, keserasian, kehidupan keluarga, serta cara mendidik orang tua angkat. Ini the final stage, ya, jadi tahap yang terakhir. Nah, kenapa harus dijelaskan tentang hal ini? Misalnya anak angkat itu mempunyai hak yang sama seperti anak sendiri, ya, artinya soal warisan apa semua. Jadi kemudian yang orang tua yang semula itu sudah melepaskan dia punya haknya kepada orang tua yang baru. Okay. Kira-kira 3 hingga 4 bulan proses penetapan status anak adopsi anak angkat itu selesai. Penetapan itu disertai akte kelahiran pengganti yang menyebutkan status anak sebagai anak angkat orang tua yang mengadopsi. Adopsi sama sekali tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Jadi ini betul-betul secara lambat, tapi prosesnya itu detail, ya. Jadi memang pemerintah mau untuk melindungi, ya, akan anak, ya, supaya jangan sampai anak itu dibesarkan dengan tanpa, ya, jaminan yang baik untuk masa depannya. Nah, sekarang banyak sekali masalah yang terjadi dengan masalah adopsi. Jadi kami coba berikan sekarang di sini 8 perkara yang sangat penting untuk menghindarkan masalah adopsi tersebut. Ya, yang pertama, ikuti persyaratan mengadopsi anak secara legal. Jangan diambil anak itu tidak melalui proses hukum. Dan sebab ini bisa menimbulkan sesuatu masalah, ya, anak di itu masa bisa diambil depan, kembali. Ya. Bisa diambil kembali dan sebagainya, ya. Dan kasihan sudah besarkan, sudah dia sukses, ya, ini anak saya. Iya, dia klaim dia anak. Jadi harus ada legal, jadi ada papernya. Kemudian yang kedua, jangan gegabah atau buru-buru. Jadi perlu waktu dan mempelajari apa semua dan tahu akibat-akibat dan sebagainya yang terjadi. Kemudian yang ketiga, jangan tergiur bujukan calo yang memudahkan proses adopsi, ya. Nggak usah lewat nanti saya lah yang jadi orang yang jadi perantara dan sebagainya, tetapi tujuannya adalah mendapatkan uang, ya. Jadi jangan kita tergiur oleh bujukan calo. Kemudian keterbukaan informasi orang tua kandung. Oh, ini penting sekali. Kenapa? Kita punya teman, ya, sekali. Ya, sebab sesama ya, dari Bandung, ya, sama-sama agama. Kemudian oleh sebab dia banyak sekali perempuan, maka salah satu perempuan diberikan kepada temannya, ya. Kemudian temannya itu berangkat ke Bangkok, ya. Kemudian yang lain itu akhirnya ke Amerika. Dan apa yang telah terjadi? Ya. Mereka tidak tahu yang mereka itu abang adik. Jadi ini anak angkatnya ini tertarik kepada saudaranya sendiri.
ya, yang juga sekolah di tempat yang sama, ya. Jadi mereka lihat memang mukanya mirip. Oh, memang kita sudah jodoh ini. Ya, saya sampai tanya sama dia, apakah kamu tidak tahu bahwa kamu itu abang adik? Enggak, I thought we were like storybook children, katanya. Iya. Karena mukanya bersama. Mukanya hampir sama, tabiatnya wah jadi rasa cocok sekali. Tetapi orang tuanya kata tidak boleh, tidak boleh. Nah, Tidak dikasih tahu. tidak Kenapa? dikasih tahu. Akhirnya dikasih tahu bahwa kamu anak angkat, jadi itu adalah saudaramu. Waduh, terputus, patah hati sampai sakit berbulan-bulan dan sebagainya. Jadi harus dihindarkan. Ya. Dan ada juga, saya tahu juga keluarga yang lain yang baru saja diangkat anak oleh keponakan sendiri, tetapi akhirnya ya, terjadi berbagai macam masalah juga. Iya. Jadi kembali harus ada keterbukaan informasi. Iya. Ya. Terus kemudian ketahui riwayat keluarga si anak. Jadi kita harus tahu anak ini apakah anaknya karena anak di luar perkawinan, atau anak karena orang tuanya sakit, atau anak karena bagaimana keadaannya sampai kita adap anak ini. Ya, sebab kadang-kadang oleh sebab orang tuanya itu adalah kriminal, ya kadang-kadang masih ada kecenderungan itu. Jadi orang tua angkat coba untuk didik, tetapi ternyata mengalami kesulitan. Kenapa? Oleh sebab ternyata ada dia punya jin yang suka untuk memberontak dan sebagainya. Jadi harus berhati-hati ya secara kesehatan ataupun latar belakang daripada sang anak dan sebagainya. Kemudian cek riwayat kesehatan anak. Ya. Jangan anak itu sakit-sakit atau bagaimana. Kalau misalnya sakit, kecuali yang memang orang tua dia siap untuk menanggung segala sesuatu. Ya. Apapun yang terjadi walaupun sakit-sakitan dan sebagainya. Sebab saya tahu waktu kami satu waktu berada di Korea ya, di Jeju. Ya. Jadi apa yang terjadi, satu anak yang memang dilahirkan dengan mata yang tidak ada biji mata. Ya. Kemudian dia rasa kasihan, kemudian diangkat anak. Jadi dia sudah tahu dia itu betul-betul siap untuk berkorban untuk anak yang tidak punya biji mata. Ya. Dan satu hal yang luar biasa, dan didik dengan baik sekali, sebab dia mau supaya anak ini yang walaupun cacat, namun bisa menjadi seorang yang berguna untuk Tuhan. Ya, ini tetangga kita ada, dia ambil anak dari Tiongkok, ya anak itu nggak bisa dengar. Jadi justru dia datang ke sini, bawa ke rumah sakit di Durham, dan kemudian diberikan pengobatan sehingga anak itu sekarang bisa dengar. Jadi memang ada orang tua yang mau mengambil anak karena kasihan kepada anak ini yang tidak mempunyai kesempatan untuk hidup normal sebab dia tidak tinggal di rumah atau dari orang tua biologisnya yang mempunyai kemampuan untuk memberikan pengobatan. Jadi cek riwayat kesehatan anak. Apapun alasan kita harus mengetahui bahwa kita perlu mengetahui keadaan. Informasi kontak keluarga anak. Ya, kita harus tahu orang tua yang biologis itu ada tinggal di mana dan sebagainya. Kadang-kadang anak itu sesudah besar, mereka kadang-kadang bertanya. Kita dapatkan orang-orang yang coba mencari di mana anaknya, dia punya bapaknya, ya ingin tahu. Ya. Dan sekarang memang gampang dengan DNA mereka bisa cari tahu anaknya. Kemudian banyak berdoa agar memutuskan dengan bijaksana. Ini satu perkara yang sangat penting sekali. Ya. Dengan demikian, maka kita bisa betul-betul mengangkat anak yang tepat, kemudian bisa memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan, dan juga memberikan perlindungan yang tepat sampai anak itu dewasa dan boleh mempunyai karir yang berhasil. Baik, inilah permintaan daripada pemirsa. Ya. Nah, sekarang kita mau berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya sehubungan dengan ini, ya. Membawakan topik pembahasan yang sangat baik, ya, sangat dinanti-nantikan oleh pemirsa kita. Iya, luar biasa pembahasannya ya. Kami kembali menginformasikan kepada para pemirsa, bila mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan ataupun mengenai masalah rumah tangga yang dihadapi, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun ke media sosial Hope Channel Indonesia via YouTube ataupun Facebook.
Silakan mengirimkan pertanyaan Anda, kami akan membacakannya dan narasumber kita akan membantu menjawab pertanyaan daripada pemirsa. Baik, sebelum kita masuki ke sesi yang kedua yaitu ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai, kerja telah usai, oh fajar mulia, sesudah malam bahagia, sesudah malam tak ada awan, tak ada taufan menghancurkan, hari bersuka, hari pujian, sesudah malam kesukaan, sesudah malam pertemuan indah, tiada menangis, tiada kesal, di negeri mulia tak lagi pisah, sesudah malam hidup kekal, sesudah malam hidup kekal. Baik, kembali lagi di acara Obsesi Hati dan kita akan masuki ruang tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, pendeta dan ibu pendeta. Saya akan langsung saja baca pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, apakah lama tidak punya anak boleh jadi alasan untuk bercerai? Dengan dalih atau alasan siapa tahu dengan pasangan yang baru bisa punya anak. Wah, silakan pendeta dan ibu pendeta. Ya, Alkitab ya tidak mengatakan bahwa kalau tidak punya anak itu menjadi alasan untuk bercerai. Ya, jadi ingat tujuan pernikahan ya bukan hanya untuk mendapatkan anak. Ya, tujuan pernikahan itu ya waktu Tuhan memberikan Adam kepada Hawa. Ya, Hawa kepada Adam. Ya. Itu adalah tujuannya adalah sebagai companionship, oke? Jadi pasangan yang Bisa berikan teman. yang boleh menjadi teman, ya, boleh bisa ikut menguatkan satu sama lain, menghibur satu sama lain, mengasihi satu sama lain, ya, boleh bersama-sama berbakti kepada Tuhan, ya, dan kasih sayang itu merupakan salah satu citra daripada Tuhan, gambaran Tuhan, supaya kita dapat pupuk dan nikmati bersama-sama, ya, termasuk juga misalnya hubungan intim antara suami dan istri. Jadi itu adalah salah satu tujuan daripada pernikahan, supaya dapat lebih menghargai akan kebesaran kasih Tuhan. Menghasilkan anak, ya, itu adalah satu anugerah, ya. Tetapi ada juga orang yang mengalami kesulitan oleh faktor kesehatan dan sebagainya. Jadi apa yang harus dibuat kalau misalnya faktor kesehatan? Ya, itulah. Sering sekali orang memvonis bahwa ini istrinya yang mandul. Makanya di dalam kedokteran itu tidak pernah kita katakan istri mandul, kita katakan keluarga mandul. Jadi suami istri harus pergi berobat dan evaluasi apakah kesalahan suami atau kesalahan istri. Dan kalau sekiranya 2 tahun tanpa kontraseptif mereka tidak masih mempunyai anak, itu berarti ada problem.
Nah, kemudian bukan berarti kalau tidak punya anak itu sudah fatal. Banyak sekali cara-caranya dengan intrafetal fertilization juga masih bisa dilakukan. Jadi terus langsung jangan katakan, oh saya bagus cerai aja. Siapa tahu dengan perempuan istri kedua lagi bisa punya anak yang lain. Jadi solve the problem dulu, atasi problem itu. Ini banyak sekali dunia kedokteran yang sudah canggih yang bisa menghasilkan anak. Iya, jadi berobat. Berobat. Ya, kemudian Berdoa. berdoa, berobat. Ada orang yang sudah 20 tahun akhirnya dapatkan anak juga. Ya. Dan kalau tidak bisa ada anak, ya Nah. mungkin bisa adopsi sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Ya. Jadi dan adopsi itu bisa boleh menjadi seperti anak sendiri. Iya, Ya. Apalagi legal. misalnya legal, apalagi misalnya dari keponakan dan sebagainya. Tetapi buatlah itu satu hal yang legal. Ya. Iya. Ingat Mordekai, Iya. angkat anak Esther. Bisa berhasil menjadi Ratu. ratu. Iya. Oke. Oke. Baik, terima kasih Ya, Pendeta terima dan kasih Ibu pendeta dan Pendeta. pendeta. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh orang tua mendesak anaknya cerai dan mencari pasangan baru dengan alasan lama tidak punya keturunan? Kok ini pihak ketiga ini memaksa bercerai sekarang. Gimana tuh pendeta dan ibu pendeta? Jawabannya adalah tidak boleh. Ya. Itu jawaban singkatnya. Tidak boleh. Ya. Suami istri sudah menjadi satu unit, ya orang tua jangan Ikut campur. Ya, jangan turut campur. Punya anak atau tidak, ya. Mereka itu adalah sudah satu unit yang berbeda. Biarlah keputusan yang diambil oleh suami dan istri. Dan kembali, ya kalau suami merasakan bahwa orang tua memang ingin untuk dapatkan cucu, ya maka berobatlah, ya berobatlah. Dan kalau seandainya tidak dapat, mungkin salah satu solusi adalah angkat anak. Ya. Jadi tidak boleh, ya Diceraikan. Ya, yang disatukan Tuhan, janganlah diceraikan manusia. Baik, terima kasih jawabannya pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan yang berikut, bagi yang memilih untuk mengasuh anak saudara, mungkin anak saudara sendiri maksudnya, apakah sebaiknya diadopsi secara resmi melalui pengadilan? Oh, karena memang di Indonesia kadang tidak, tanda kutip, ada yang tidak resmi juga pendeta dan ibu pendeta. Jadi karena anak saudara kita ya main ambil aja tanpa ada keputusan pengadilan. Bagaimana itu pendeta dan ibu pendeta? Legalitas. Ya, saya percaya bahwa cara yang legal jauh lebih Lebih bagus, baik. ya lebih baik. Ya, walaupun saudara saya tahu juga ada saudara yang memberikan anaknya kemudian membuat suatu perjanjian yang terpisah, misalnya pada sekian sesudah umur sekian harus dikasih tahu, kemudian dia harus kembali kepada orang tuanya lagi dan sebagainya. Jadi itu menimbulkan sesuatu permasalahan. Oleh sebab kalau misalnya sudah menjadi anak daripada misalnya itulah bapak angkat ini, ya maka sudah ada satu pertalian batin, ya pertalian batin, dan kadang-kadang susah lagi untuk Kembalikan kepada biological parents, walaupun itu adalah saudara. Ya, jadi ya lebih bagus dibuat secara legal, ya melalui proses pengadilan dan sebagainya, dan itu adalah untuk kebaikan kepada anak itu bersama. Tapi anak itu pun harus tahu. Iya, Ya, harus tahu. harus tahu kalau dia itu diangkat. Ya, dan jangan itu. Kita ada satu teman, anaknya sudah jadi dokter, baru bilang, oh ini saudara saya, ini saudara saya. Padahal dulunya dikasih sama ya saudaranya ya, tapi itulah. Jadi kalau secara legal tidak ada yang bisa mendobraknya ya. Ya. Itu betul-betul anak secara legal diadap adalah sama seperti anak sendiri. Ya. Baik. Dan kita harus ingatkan juga bahwa kalau kadang-kadang anak ini anak angkat sesudah dia tahu bahwa dia diangkat, ya dia marah kepada orang tua yang biologisnya dan sebagainya. Ya, tetapi bagus sekali untuk mengatakan bahwa kamu adalah orang pilihan. Ya. Dipilih. Kalau misalnya anak kandung kan tidak ada pilihan, mau tidak mau tetap dia jadi anak. Ya. Tetapi kalau misalnya anak angkat itu adalah pilihan, tunjukkan bahwa dia itu adalah seorang yang sangat bernilai tinggi. Ya, jadi dia tidak minder ya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Pertanyaan berikutnya,
Di usia pernikahan keberapa sebaiknya adopsi anak dilakukan apabila keluarga tersebut belum juga memiliki anak? Silahkan pendeta dan ibu. Ya. Seperti saya lihat peraturan pemerintah, ya, itu 5 tahun. paling sedikit 5 tahun. Ya. Ya, sesudah menikah 5 tahun. Ya. Kenapa begitu? Karena tadinya itulah sebabnya ada yang infertility clinic. Kalau 2 tahun tidak memakai kontraseptif dan tidak mempunyai anak, maka mereka harus pergi ke klinik infertility. Ya, dan baru setelah itu lama prosesnya. Jadi setelah 5 tahun tidak berhasil, baru bisa adopsi anak. Ya. Jadi jangan cepat-cepat. Ya. Dan jangan juga terlalu lambat. Nanti Ya. terlalu tua, ya. Saya punya teman sudah umur 50 lebih, dia baru angkat anak, ya. Kemudian sesudah pensiun, anaknya masih belum tamat. Jadi susah. Dari Ya. pendidikan. Ya. Jadi ingatlah, makanya ada dikatakan di situ tadi sebagaimana kita bahas kan, minimal 5 tahun dan jangan juga sampai 45 tahun paling lambat Usia dari orang tuanya. orang tua untuk mengangkat anak. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut masih berhubungan dengan pembahasan kita malam hari ini. Usia berapakah sebaiknya anak diadopsi diberitahukan bahwa mereka adalah anak adopsi? Oh, bagus juga ini. Di usia berapa anak itu dikasih tahu bahwa dia anak angkat lah istilahnya. Gimana tuh pendeta, ibu pendeta? Biasanya kalau anak itu sudah bertanya, nah itu kita harus kasih tahu. Kita ada satu teman kan, anaknya kebetulan agak gelap warnanya, ya. Jadi terus dia tanya sama mamanya, mama angkatnya dia tanya, kenapa saya ini kok kayak gelap ya? Kok kakak saya ini kok agak lebih terang warnanya, kulitnya. Oh, kamu itu karena nggak mandi bersih katanya. Jadi kasihan sekali tuh anak. Dia di kamar mandi sampai dia usap kulitnya itu sampai 1 jam lebih. Karena dia pikir, ya kok nggak putih-putih warnanya, nggak lebih terang. Jadi kita harus terus terang kasih tahu kepada anak itu. Sebab kalau kita tidak kasih tahu terus terang, dia dapat pemberitaan dari orang lain, dari kawan-kawannya, itu lebih menyakitkan anak itu. Dan dia akan jadi lebih minder. Ya, lebih minder dan Jadi mau katakan berontak. terang, ya, dengan pelukan, ya. Jadi kamu, ya, sebetulnya adalah Anak angkat. anak angkat, ya, tetapi kami sangat mengasihi engkau, ya, dan kami tidak membedakan engkau dengan anak-anak yang lain. Ya. Dan ini satu hal yang memberikan anak ini satu security, ya, merasa dicintai, ya, mempunyai nilai diri yang tinggi, ya, dan mereka dan anak angkat tidak menghalangi untuk sukses di masa depan. Jadi ingat, usianya yang terbaik adalah waktu anak itu mulai bertanya. Jangan disembunyikan, terus terang kepada anak. Oke. Tapi bila anak itu belum bertanya dan dia merasa mungkin ini hanya satu anak di rumah itu, tidak ada anak yang lain, berarti itu usia kapan kira-kira untuk memberitahunya? Bila tidak ada pertanyaan dari si Jadi anak maksudnya tersebut. anak itu nggak pernah nanya, pendeta dan pendeta. Oke, ini satu pertanyaan yang sangat bagus. Kalau secara pribadi saya pikirkan ialah bahwa kalau dia sudah bisa mengerti, sudah dapat mengerti, ya, Cukup mungkin dewasa, ya? sekitar 10 tahun, 10 sampai 12 tahun dia sudah Oke. dapat mengerti, ya, maka kita orang tua bisa sampaikan apa yang terjadi. Oke. Terima kasih banyak pendeta dan ibu. Baik, pertanyaan berikutnya. Mohon tanggapan atau nasihat pendeta dan ibu terkait satu suku seperti suku Batak yang mengutamakan adanya keturunan anak laki-laki atau bisa disebut dengan keluarga tanpa anak laki-laki. Bila tidak memiliki anak atau hanya memiliki anak perempuan, kalau di adat suka tidak dianggap, apa yang harus dilakukan atau bagaimana supaya anak-anak perempuan yang dimiliki keluarga tersebut tidak kecil hati dalam menghadapi hal ini? Jadi dalam mengikuti acara-acara adat misalnya atau yang memang lebih mengutamakan adanya simbol anak laki-laki ada, itu tidak membuat mereka sedih atau sakit hati. Bagaimana pendeta dan ibu? Silakan.
Oke, orang-orang Farisi ya mempunyai doa ya. Salah satu doa adalah begini ya. Saya bersyukur oleh sebab saya bukan orang kafir. Dan yang kedua, saya bersyukur oleh sebab saya bukan perempuan. Jadi seakan-akan perempuan itu Rendah. sesuatu perkara yang rendah. Jadi bagaimana supaya anak-anak jangan kecil hati, anak-anak perempuan, tunjukkan bahwa mereka sangat bernilai. Ya, mungkin saya bisa berikan satu ayat ya. Ada di dalam Alkitab, di dalam buku Yesaya pasal 43 ya. Kita baca misalnya ayat yang ketiga. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kuasa, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku menebus engkau. Ya. Kemudian akulah penebusmu. Kita akan menyebut jangan takut, ayat yang pertama bahkan. Ya, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi Perempuan atau laki-laki laki-laki sama-sama. atau perempuan tetap berharga di hadapan Tuhan ya. Jadi orang tua harus menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak ini dan tidak merasa menyesal oleh saya punya anak perempuan. Kami punya cucu, Dua-dua perempuan. dua-dua perempuan. Tapi nggak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Nanti kalau mereka menikah pun kita akan punya laki-laki ya dan sebagainya. Jadi banyak keluarga yang anak-anak perempuan yang Pinter-pinter. mempunyai kepintaran yang luar biasa ya. Nah, ini negara-negara yang kena COVID ya. Ternyata yang banyak bisa mengatasi soal COVID justru yang presidennya perempuan. Jadi jangan merasa Taiwan, sedih. ya, New Zealand. Zealand, ya. Jadi kita dapatkan bahwa ternyata bahwa yang perempuan bisa dapat lebih mengatasi dan dapat lebih berhasil, ya. Jadi, ya. Jangan sedih kalau punya anak perempuan. Anak perempuan bisa mau jadi apa saja sekarang bisa. Jadi astronot pun bisa. Jadi astronot bisa, ya. Jadi Pemimpin negara dokter, bisa. pemimpin negara apa semua, ya bisa. Jadi tunjukkanlah, ya, bagaimana pencapaian. Yang sangat penting adalah di mata Tuhan tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Semua kita telah ditebus Tuhan. Itulah senangnya menjadi orang Kristen. Sebab dikatakan ke Tuhan, siapapun anak laki-laki atau anak perempuan itu adalah anakku. Ya, saya teringat, saya datang dari keluarga yang kami bersaudara 4 perempuan dan 1 laki-laki. Kemudian ada pasien yang kasih tahu kepada papa saya, wah kasihan ya Lokun, dokter ya punya 4 perempuan. Tapi papa saya bilang, tidak, anak perempuan, anak laki-laki sama saja. 4 perempuan pun bisa bekerja, bisa menjadi mandiri. Jadi jangan khawatir kalau punya anak perempuan. Memang di dalam adat, ya bukan saja adat yang di pertanyaan yang Fitri tanyakan di suku Batak, tapi di Tionghoa juga begitu. Kalau Chinese katakan 4 anak perempuan itu sama dengan 1 anak laki-laki. Begitulah diremehkan. Ini adalah saya rasa hanya semua tipu muslihat daripada setan. Kalau ada laki-laki aja semua mana bisa ada anak, mana bisa melahirkan anak. Jadi diperlukan 2. Makanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, sama-sama nilainya. Jadi jangan kita harus tinggikan kultur Kristen, kultur Alkitab daripada kultur masing-masing. Oke. Hai Bu Pendeta. Iya. Berikutnya ini pertanyaan sebenarnya dari 2 episode lalu, Pendeta. Dari mengenal karakter anak. Jadi kami mohon maaf baru bisa dibacakan, tetapi next time kita akan bacakan secara lebih pada hari itu juga kepada para pemirsa. Pertanyaannya adalah, apakah kepribadian atau temperamen anak-anak bisa diubah? Dan temperamen yang terbaik untuk anak-anak seperti apa? Terima kasih Pendeta dan Ibu. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik. Nah, temperamen itu tidak bisa berubah. Namun, ya, dengan apa yang disebut spirit control temperament, ya, jadi temperamen yang artinya yang jelek itu dapat ditekan, ya, yang bagusnya itu bisa baik.
Ya. Jadi kalau bicara tentang temperamen, ya dalam buku kami, ya komunikasi keluarga, kami sebutkan ada 4 temperamen yang sangat umum, ya, yaitu yang disebut kolerik, ya, phlegmatik, ya, sanguin, dan melankolik. Oke. Dan masing-masing temperamen ini ada keuntungannya dan ada kekuatannya, ada kelemahannya. Ya. Misalnya saya ambil contoh seorang yang kolerik, jadi artinya dia cepat sekali bertindak, ya, dia selalu tepat waktu, itu kan bagus, ya. Kemudian cepat ambil keputusan dan dia sangat berkarisma, ya. Bisa jadi pemimpin. Jadi pemimpin yang baik. Tapi masalahnya apa? Suka marah. Suka marah. Ya, jadi suka marah. Nah, jadi spirit control temperamen, yaitu dengan banyak berdoa maka sifat kemarahannya itu dapat ditekan, ya. Tetapi banyak keuntungan daripada kolerik yang dapat, ya, bermanfaat, yang harus dipupuk terus, tetapi yang lemah itu harus ditekan, ya. Kita ambil contoh misalnya sanguin. Wah, sanguin itu gampang, gembira sekali, banyak sekali, ya. Tetapi kadang-kadang pekerjaannya tidak beres. Saking mau ketawa-ketawa aja, mau senang-senang aja, happy. Jadi perbedaan mungkin kita ambil contoh, ya. Orang yang disuruh untuk kerja, ya, membersihkan membersihkan lantai, ya, membersihkan lantai. Oke. Kemudian kalau sanguin, ya, mungkin kita ambil contoh dulu phlegmatik, ya. Dia itu bersihkan, ya, tenang, ya, rapi, bukan hanya rapi tapi licin sekali, ya. Licin sekali dia punya lantainya itu, ya. Kenapa? Dia melankolik, ya. Ya. Tetapi lambat. Kalau lambat, tetapi apa yang terjadi kalau misalnya sanguin, kolerik juga cepat sekali, ya, cepat sekali dia kerjakan, ya. Tetapi kalau misalnya sanguin, ya, dia baru kerjakan setengah, sudah ngobrol, ya, dia sedang ngobrol. Ya, dengan temannya dia ngobrol, kerjakannya baru setengah, ya. Tetapi apa yang terjadi dengan phlegmatik, ya, sudah lewat 1 jam, dia masih mikir-mikir bagaimana caranya saya bisa bersihkan ini. Jadi apa temperamen yang berbeda, ya, untuk satu tugas yang sama, sikapnya itu bisa berbeda. Tetapi, ya, phlegmatik itu, ya, ada kebaikannya. Jadi pertimbangannya itu bisa matang sekali. Kenapa? Dia lihat, dia dari segi, dari berbagai macam segi, ya, supaya menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Jadi jangan terburu-buru. Nah, saya punya sifat kolerik, ya, mau cepat sekali. Pernah kerja dengan seorang yang phlegmatik. Aduh, susah sekali saya mengalami tantangan, ya. Ya, tetapi saya lihat, wah, sering juga keputusan saya salah, dia punya keputusan lebih baik, ya. Nah, itulah yang saya maksudkan, ya. Jadi temperamen itu, ya, biarlah tidak bisa berubah, namun bisa dipupuk untuk satu hal yang baik, dan yang buruknya itu bisa ditekan. Ya, dengan kuasa Tuhan, ya. Makanya dibilang spirit control temperament. Jadi itu mungkin 50 tahun yang lalu kayak baca, 40 tahun yang lalu kayak baca satu buku dari Tim LaHaye penulisnya. Ya, dia ahli dalam soal temperamen, dan dia tulis, ya, spirit control temperamen. Amin. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengembalikan kurang pendidikan yang benar kepada anak-anak dahulu, mengingat sekarang mereka sudah orang muda? Oh, ini sekarang anak-anaknya sudah muda, sudah dewasa. Tapi orang tua baru sadar bahwa kurang ternyata pendidikan yang baik yang dilakukan di rumah tangganya waktu mereka masih anak-anak. Gimana itu, Pendeta? Waktu sudah berlalu ini. Iya, silakan, Pendeta. Silakan. Ya. Saya percaya bahwa pertama harus kita banyak berdoa. Ya. Berdoa banyak kepada Tuhan. Kemudian sesudah itu doa menghasilkan kerendahan hati, ya, berdoa dan katakan kepada anak-anak, ya, kepada anak ini mengaku, ya, kesalahan, ya, maaf, ya, sesudah kita pelajari lebih lanjut, rupanya saya sudah buat suatu kesalahan, ya, kesalahan yang benar adalah ini, ya. Ya,
Jadi kita ambil contoh ya, misalnya ada orang-orang yang dulu tidak mengenal Tuhan ya, jadi dia selalu main dengan kekerasan ya kepada anaknya. Sesudah mengenalkan Tuhan maka sekarang dia sudah berubah, menyadari bahwa itu bukanlah satu cara yang terbaik ya. Maka orang tua ya bisa memohonkan maaf, minta maaf kepada anaknya. Jadi anak ini pun bisa melihat kesungguh-sungguhan daripada orang tuanya bahwa memang orang tua memikirkan suatu perkara yang baik. Jadi dia sekarang sudah lebih muda, kemudian diajar ya untuk melihat sesuatu perkara yang lebih positif ya. Kemudian coba istilahnya itu to unlearn The bad things. the bad things. Dan kata-kata to unlearn ini dibahas di dalam, disebutkan oleh Alkitab, tulisan daripada Ellen G. White ya, sehubungan dengan murid-murid Yesus ataupun juga pada saat ini Musa ya. Musa itu 12 tahun dan orang tua, kemudian 28 tahun ya bersama dengan Bani Israel. Firaun. dengan artinya keluarga Firaun ya. Jadi dia dididik secara dunia ya, dan oleh sebab itu dia merasa bahwa dia benar walaupun dia tahu bahwa dia adalah orang Yahudi dan sudah diangkat anak oleh Firaun. Maka caranya adalah bagaimana ya, begitu ada kesempatan dia bunuh orang Mesir ya. Jadi cara dan kekerasan. Jadi itulah yang telah pendidikan yang salah yang telah terjadi. Dan bagaimana cara Tuhan untuk meng-unlearn ya, merubah akan pendidikan yang salah yang 28 tahun tersebut. Tuhan didik dia jadi gembala untuk 40 tahun. Jadi untuk 40 tahun, jadi sekarang dia lihat bahwa rupanya caranya harus berbeda. Jadi makanya sampai dia disebutkan orang yang paling lemah lembut. Ya, dari yang pernah hidup. Kenapa? Sebab sekarang dia sudah tidak lagi mengikuti ajaran daripada Mesir, yaitu menghadapi dengan apa? Kekerasan, ya, to unlearn. Nah, jadi kembali Orang tua harus mengaku. Orang tua harus mengaku. Kemudian coba memberikan bimbingan dan diharapkan Bapak dengan doa dan bimbingan daripada orang tua, anak yang sudah sempat dididik salah ya boleh menyadari akan hal itu, mengampuni kesalahan orang tuanya dan juga boleh berkembang untuk sesuatu perkara yang jauh lebih baik ya untuk masa depan. Sering sekali orang tua nggak mau mengaku salah. Sebab orang tua mempunyai kadang-kadang pendapat bahwa we never make mistake. Kita tidak pernah bawa kesalahan. Tapi dengan mengaku ini justru anak akan lebih respect kepada orang tua. So, dia tahu, wah orang tua saya ini jujur mau mengaku salah. Ya, itu yang sering terjadi. Oke. Untuk jawabannya, pertanyaan berikut ini datang dari Sidoarjo, Jawa Timur ini, Pendeta. Selamat malam Pak Pendeta dan Ibu. Mohon bantuannya. Bagaimana saya harus menyikapi keadaan dari kedua orang tua saya yang suka sekali bertengkar? Wah, untuk hal-hal yang kecil saja, bahkan saya merasa itu tidak perlu, tetapi sering saja selalu ada bahan untuk menjadi pertengkaran. Saya merasa sangat sedih melihat keadaan orang tua saya yang seperti ini. Saya merasa sudah tidak ada lagi kepercayaan antara satu dan lainnya. Mohon bantuannya Pak Pendeta dan Ibu. Terima kasih banyak. Wah. Silakan nasihatnya Pendeta. Jadi kalau biasa orang tua yang harus mengajar anak supaya jangan bertengkar. Sekarang anak yang mau mengajar orang tua untuk bertengkar, untuk jangan bertengkar. Ya. Jadi kita ingat kepada tulisan di dalam buku Joel, ya, di mana di akhir zaman anak-anak akan bernubuat, dan kemudian bisa mengajar kepada orang tuanya. Oke. Nah, sekarang saya percaya bahwa orang tua ya bertengkar itu apa yang menyebabkan pertengkaran? Ya. Kadang-kadang pertengkaran itu oleh sebab apa yang disebut ada power struggle. Biasanya itu. Iya, power struggle. Jadi who is in control? Siapa yang mengontrol? Ya, jadi sang suami merasa atau orang-orang tua katakan harus suami yang mengontrol. Jadi bapak. Sekarang di dalam zaman modern harus ada equality. Ya, jadi sang ibu ya artinya merasa bahwa itu tidak tepat. Maka oleh sebab itu maka terjadilah suatu pertengkaran menunjukkan siapa yang benar, ya, siapa yang salah. Ya. Kemudian
kalau Anda sebagai anak ya, maka menghendaki supaya orang tua jangan bertengkar, dengan sendirinya kembali prinsip pada cara kekristenan kita harus banyak berdoa. Berdoa supaya Tuhan bisa menjamah akan hati orang tua kita. Ya, itu pertama. Yang kedua, ya Berembuk. bisa berunding ya lebih dahulu ya, tetapi berunding jangan langsung berdua ya, tetapi kepada satu-satu ya. Ya, ya gitu ya, sebetulnya apa sih yang harus dipertengkarkan, kan papi punya pendapat, kan ada benarnya juga ya. Kemudian bicara sama papanya juga begitu ya. Kemudian ajak, baru beradakan suatu pertemuan bersama-sama ya. Kemudian biarlah masing-masing mengaku akan kesalahan ya, bahwa rupanya saya sudah salah. Kemudian ayo sudah bersalah ya, berdoa dan berpelukan bersama-sama ya. Jadi berpelukan menunjukkan akan adanya satu kasih sayang. Ya. Sebab bertengkar itu tidak memecahkan masalah ya. Apalagi kalau dua orang berbicara pada saat yang sama, tidak siapa lagi yang mendengar. Ya. Tidak boleh berbicara keras kecuali rumah dalam kebakaran. Ingat itu. Dan pakai I statement. Jadi anak itu bisa bilang kepada mama dan papanya, saya merasa sedih kok kita ini hidupnya bertengkar terus. Nah, Jadi dengan I statement itu tidak menuduh, tetapi pada saat yang sama menyatakan bahwa anaknya kecewa melihat orang tuanya bertengkar. Kemudian bisa sampaikan, Ma, Pa, ya, banyak sekali anak-anak tidak senang tinggal di rumah oleh seorang tua selalu bertengkar. Jadi apakah papa mama tidak suka anak-anak tinggal lagi sama papa? Ya. Jadi kalau memang demikian, kami bisa artinya anak-anak bisa akhirnya tinggal sama orang lain, ya, atau pergi, keluar dari rumah. Dan banyak ini terjadi ya oleh sebab orang tua, anak-anak tidak tahan lagi dengan suasana di rumah ya. Jadi langsung saya tidak bisa tunggu lagi kapan saya bisa masuk perguruan tinggi dan saya pergi ke asrama ya. Sebab sudah bosan tengok orang tua, suami istri, papa mama berkelahi terus. Jadi dan kembali ya, pertengkaran itu bukan oleh sebab penyebabnya satu orang, tidak bisa ya, tetapi selalu oleh sebab kedua ada salah, masing-masing power struggle ya. Jadi itulah sebabnya perlu untuk coba ya, kalau misalnya anak mau menolong, jadi harus tinjau kepada kedua-duanya untuk melihat ya. Kadang-kadang sang mama atau sang papa, lihatlah, coba bayangkan dia katakan begini, ya, itu kan tidak benar. Oke, mungkin juga waktu itu dia sedang mens, mam, papa, ya, mungkin sedang pikirannya sedang hidup. Kemudian kepada mama, aduh mungkin papa masih sedang banyak kerjaan di kantor, jadi akhirnya jadi marah begitu. Ya, jadi kita harus menjadi seorang yang jadi juru damai, neutralize, oke, menjadi juru damai supaya anak-anak bisa mendamaikan akan orang tuanya ya. Jadi prinsipnya ya, sementara masih hidup bersama-sama artinya masih ada kasih sayang satu sama lain. Jadi biarlah semua ditutup dengan kasih sayang, berpelukan, minta maaf, berdoa bersama-sama. Itu yang paling penting, berdoa bersama-sama. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Tetapi memang waktu juga yang membuat kita harus mengakhiri episode kali ini. Karena waktu kita sudah habis. Kami berharap jawaban-jawaban yang telah diberikan atau nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh pendeta dan ibu pendeta Kuntara boleh menguatkan orang-orang yang bertanya dan juga saudara-saudara yang menyaksikan episode pada kali ini. Pendeta Kuntara mungkin boleh memberikan closing statement-nya. Silakan pendeta. Tuhan merencanakan supaya kita atau setiap keluarga mempunyai anak ya. Dan anak-anak adalah sumber sukacita. Namun kalau oleh berbagai macam hal sudah berusaha dan sebagainya ya tetap tidak menghasilkan anak ya, maka tidak salah untuk mengangkat anak. Bahkan kami anjurkan supaya bisa mengangkat anak ya. Dan mengangkat anak adalah satu tindakan yang bijaksana sebab kita bisa memberikan pengharapan, kita bisa memberikan kasih sayang, dan kalau kita memberikan kasih sayang, kita pun mendapatkan sukacita, ya. Kita sukacita di dalam mengasihi dan kita dapatkan sukacita di dalam dikasihi, ya. Dengan demikian, maka anak-anak ini juga kita dapat didik, ya, boleh bermanfaat untuk gereja, bermanfaat untuk masyarakat, dan juga untuk mereka sendiri mempunyai karir yang baik dan sebagainya. Anak angkat
tidak menghalangi berkat Tuhan. Ya, anak angkat bisa berhasil dengan baik, dengan demikian nama Tuhan dapat dimuliakan. Jadi, ya, biarlah ya kita boleh selalu saling mengingat ya bahwa mengangkat anak adalah satu perkara yang baik, dan anak angkat mempunyai hak yang sama seperti Tuhan mengangkat kita semua dengan kasih sayang yang sama ya kepada kita masing-masing, dan kita boleh memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Adalah doa dan Amin. harapan kita masing-masing. Amin. Silakan Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup kita. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang menjadi penebus kami, pelindung kami, pemelihara kami sekalian. Terima kasih untuk kesempatan untuk ambil bagian di dalam acara Obsesi Hati ini. Kami mohonkan doa pimpinan Tuhan, berkat Tuhan kepada semua pemirsa sekalian, supaya mereka dapat mengerti dan mengambil langkah yang tepat dalam kehidupan keluarga masing-masing. Biarlah kami semua boleh memiliki Yesus dalam keluarga kami. Dengan demikian nama Tuhan dapat dimuliakan. Berkati akan Leo dengan Fitri ya, dalam masa duka citanya, Tuhan tetap memberikan hiburan dan kekuatan. Tuhan boleh berkati juga kami sekalian dan semua kru Hope Channel dalam memberikan pengabdian supaya lebih banyak orang yang mengenal akan Tuhan melalui Hope Channel Indonesia. Berkati kami sekalian ya Tuhan, supaya kami boleh memiliki sukacita surga, damai sejahtera dan kebahagiaan oleh sebab memiliki Yesus Kristus yang hidup dalam hati kami. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Sampai berjumpa lagi Senin depan. Senin depan kita tetap mulai jam 8 malam waktu Indonesia Iya. Barat ya pendeta. Ya, oleh karena masih ada KKR yang Jam 8 malam minggu depan. Betul. Ya, Karena karena masih ada KKR. masih Iya, ada KKR masih ada wilayah KKR. 9. Jadi kita akan mulai jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, salam sehat selalu. Terima kasih. Tuhan berkati Oke. pendeta, ibu pendeta. Sampai Bye-bye. jumpa. Bye-bye. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa bahwa dalam beberapa minggu ke depan ini Hope Channel Indonesia akan memberikan siaran secara langsung dari studio Hope Channel Indonesia di Jakarta dari pukul 6 sore waktu Indonesia Barat hingga malam. Jadi sambung menyambung beberapa acara secara langsung. Dan bila mempunyai pertanyaan atau usulan topik pembahasan yang akan dibawakan di acara Obsesi Hati, silakan mengirimkan usulan ataupun pertanyaan Obsesi Hati tersebut ke call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya. Dan bila ingin menyaksikan episode-episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel Obsesi Hati, dan Anda dapat memilih episode apa yang Anda akan saksikan kembali. Baik, demikian acara kita pada episode kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa setia Hope Channel Indonesia, khususnya pemirsa setia Obsesi Hati yang telah menyaksikan program acara ini dari awal hingga akhir. Tentunya kami juga terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf atas pembahasannya yang sangat luar biasa. Juga kepada tim kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras untuk memandu, memimpin acara ini dapat terlaksana dengan baik dari awal hingga akhirnya. Akhir kata, saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.